Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Anda sekalian. Terkhusus untuk kelas 10 Maluinsu. Baik, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran SKI. Oh ya, Mu'alim mau pesan satu hal kepada ananda-ananda sekalian. Karena hari ini kita belajarnya online, kemudian ananda-ananda sekalian juga belajar melalui media visual seperti video yang ditayangkan dan diberikan oleh para guru-guru. Maka kepada ananda-ananda sekalian, agar kiranya video itu dilihat dari awal hingga akhir. Jangan nanti tiba-tiba udah kalau buka video itu lihat bagian akhirnya aja, karena di bagian akhir itu yang paling penting karena ada informasi tentang tugas di situ. Itu nggak boleh itu. Jadi didengerin aja, diputar videonya dari awal hingga akhir. Karena dalam belajar itu mungkin ada banyak hal yang bisa kita lihat dan kita baca, apakah itu dari internet atau juga dari buku dan lain sebagainya. Tetapi yang kita baca atau yang kita lihat itu belum tentu bisa kita pahami, dan untuk memahami itu disitulah kita memerlukan orang lain. Dan salah satunya yang kita butuhkan adalah keterangan yang disampaikan oleh para guru. Oke, baik. Di pertemuan yang lalu kita udah bahas sedikit tentang bagaimana peradaban bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi istilah jahiliyah itu bukan menandakan mereka nggak bisa berpikir, nggak bisa berkarya, atau IQ-nya lemah, bukan itu. Tetapi yang dimaksud dengan jahiliyah di situ adalah kebiasaan yang buruk, atau ada kebiasaan dari masyarakat Arab itu yang memang jauh sekali dari kemanusiaan. Bahkan kalau seandainya kita ingin katakan apa yang mereka lakukan itu seolah-olah tidak berasal dari akal sehat mereka. Jadi jahiliyahnya itu di situ. Ditambah lagi mereka masih percaya pada yang namanya tahyul dan khurafat. Jadi mereka percaya kalau manusia lapar itu karena ada ular di dalam perutnya itu misalkan, atau kalau mereka tidak memakai cincin dari besi, nggak ada cincin di tangannya, mereka nggak percaya diri untuk pergi kemana-mana karena mereka menganggap dengan adanya cincin di tangan mereka punya kekuatan gitu. Jadi sama juga itu kayak kita misalkan kalau nggak pakai tali pinggang rasanya ada yang kurang, kemudian nggak datang ke sekolah, nggak pede kita jumpa kawan-kawan misalkan. Itu jangan sampai kita jadi jahiliyah juga tuh. Jadi atau kalau bagi yang perempuan misalkan, kalau dia misalkan di rumahnya habis bedak, kemudian kalau habis bedak dia merasa dia nggak pede, nggak mau keluar dari rumah, nggak mau ke sekolah misalkan gitu ya. Atau ada acara atau ada pesta kondangan sebagainya. Jadi ada yang hilang dalam dirinya, seolah-olah dia tidak menemukan siapa dirinya ketika misalkan dia nggak pakai bedak, atau misalkan dia nggak pakai cincin, misalkan dia nggak pakai tali pinggang gitu. Jadi ada hal-hal kecil yang sebenarnya kecil, tapi kalau nggak ada, jadi seolah-olah kita nggak pede gitu, atau kita merasa nggak bisa nih kalau nggak ada benda itu, nggak bisa nih kalau nggak ada barang itu, gitu dia. Jadi itu jahiliyah juga tuh, jahiliyah di era modern. Atau misalkan hari ini kita kalau nggak megang handphone, atau misalkan kita nggak bawa handphone itu, kemudian ada yang hilang dalam diri kita nggak pede, kita takut mau kemana-mana, kita bingung nggak bisa mau ngapa-ngapain karena nggak ada handphone di tangan kita misalkan itu. Nah itu bentuk jahiliyah juga di era modern. Jadi kita harus memahami itu secara konsep supaya kita bisa ngebedain itu.
ternyata jahiliyah itu bukan hanya IQ dan bukan IQ-nya yang lemah gitu loh, tapi ada pola pikir yang salah. Masa ada anak bayi karena dia perempuan kemudian dibunuh, alasannya karena lemah, kemudian anak perempuan nanti bisa buat susah, kemudian nggak bisa dibawa perang. Loh, sementara belum pernah ada sejarahnya laki-laki melahirkan laki-laki itu. Jadi sebanyak apapun anak laki-laki yang dibutuhkan untuk berperang, untuk bertempur, tetap saja dia lahir dari rahim seorang wanita. Ya, jadi kesalahan-kesalahan berpikir semacam itu yang menyebabkan masyarakat Arab itu disebut jahiliyah waktu itu. Nah baik, kemarin ada tugas dari mu'alim tentang sejarah dari tentara bergajah. Ya mungkin ananda sudah lihat, dan itu kisah itu diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil itu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apakah kamu tidak menyaksikan apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap tentara bergajah yang ketika itu dipimpin oleh Abraha. Nah jadi dari kisah itu sebenarnya ananda sekalian kita bisa mengambil satu hikmah, di mana bahwa sebesar apapun halangan yang ada di depan kita, sekuat apapun orang atau juga tembok yang datang di depan kita, menghantam kita, membentur kita, tapi kalau semuanya itu tidak diizinkan oleh Allah, maka semuanya itu tidak mungkin bisa terjadi. Dan itu yang terjadi pada masyarakat Quraisy ketika itu, dikala Ka'bah ingin dirobohkan oleh 6.000 pasukan bergajah. 6.000 atau 60.000, nanti coba kita cek, yang mu'alim coba sedikit lupa. Nah jadi mereka semua sudah berpasrah dengan kekuatan bergajah yang dimiliki oleh Abraha, tetapi karena memang mereka para kaum yang bergajah tadi yang dipimpin oleh Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah yang merupakan tempat peribadahan dari umat Islam, Allah Subhanahu wa taala gampang aja tuh untuk menggagalkannya. Dia kirim aja burung-burung bawa ya berapa besar lah itu. Kalau kita umpamakan tanah, ya seberapa besar lah gumpalan tanah yang bisa dibawa oleh seekor burung itu. Tetapi karena Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah itu. Nah itu satu pesan dan semangat bagi kita, bahwa ya kita cukup berlindung sama Allah aja itu, karena cuma Dia yang gak ada tandingannya, gak ada lagi di atas Dia itu, gak ada. Jadi Dia paling atas dari segala yang ada di atas itu. Nah peristiwa Abraha itu yang kemudian mereka mati mengenaskan bagaikan dedaunan yang dimakan oleh ulat, gitu ya ceritakan dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Fil itu. Nanti anda baca, tepat 50 hari sebelum Rasulullah dilahirkan. Makanya ketika Rasulullah lahir itu disebutlah tahun penyerangan Abraha ke kota Mekah itu. Penyerangannya itu disebutlah sebagai tahun gajah. Jadi yang lahir ketika itu tahunnya tahun gajah, disebut tahun gajah. Nah, termasuk Rasul yang lahir pada masa itu dekat dengan waktu Abraha menyerang itu, makanya dia disebut dengan tahun gajah. Nah baik ananda sekalian, Rasulullah itu wafat di usia 63 tahun. Nah jadi pada kita flashback kembali ke belakang bahwa Rasulullah itu pada mulanya dilahirkan oleh Aminah dalam keadaan yatim. Nah, jadi beliau udah nggak punya ayah lagi ketika beliau dilahirkan.
Kemudian beliau disusukan kepada Halimah selama 4 tahun. Lalu ia bersama ibunya lagi. Kemudian dia dititipkan kepada kakeknya. Setelah kakeknya dia dititipkan kepada pamannya, dan bersama pamannya Abu Thalib beliau banyak belajar tentang kehidupan, karena remaja hingga dewasanya Nabi itu bersama pamannya Abu Thalib. Nah, hingga pada akhirnya dia tumbuh dan berkembang menjadi satu pemuda yang gagah perkasa, yang juga memiliki kepiawaian dalam berdagang, karena beliau sudah dikenal dengan sifat al-aminnya. Dari kecil dia nggak pernah berbohong. Maka kalau orang bilang al-amin datang, al-amin datang, jadi yang dimaksud dengan al-amin itu orang yang dipercaya itu ya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu lebih dikenal dengan gelarnya al-amin itu. Nah, maksudnya apa, Mu'alim? Jadi orang jauh lebih dikenal dengan kebiasaan-kebiasaannya daripada namanya. Nah, jadi misalkan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga adalah orang yang misalkan punya kebiasaan katakanlah dulu yang negatif gitu, misalkan yang ember, misalkan kita suka nyeritain orang, suka ngehibah orang. Kadang orang lupa itu nama kita siapa, tapi ketika kita datang pasti orang bilang ember tuh datang tuh. Jadi ketika orang bilang ember, yang ember datang, tapi yang terbayang itu wajah kita, yang terbayang itu diri kita, tapi nama kita kayaknya nggak penting-penting kali siapa itu. Tapi sifat kita itu, julukan ember itu udah jelas itu ngarahnya kepada siapa. Nah, itu menunjukkan gelar itu jauh lebih diingat orang daripada nama. Dan gelar itu diambil dari kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Atau kalau kita punya kawan, kalau Mu'alim dulu misalkan punya kawan itu yang memang habis 30 juz itu. Jadi kadang Mu'alim sendiri pun lupa siapa nama dia. Mu'alim pun lupa panggilan dia siapa itu. Tapi yang pasti dia, karena dia dijuluki seorang hafiz itu, jadi ketika orang bilang hafiz, jadi seolah-olah dia namanya hafiz, padahal namanya bukan hafiz, tetapi dia dikasih gelar, dia dijuluki dengan nama hafiz. Jadi nama hafiz itu menutupi nama aslinya. Jadi kadang kita lupa nama aslinya. Nah, baik itu yang negatif atau itu yang positif, seseorang itu jauh lebih dikenal dengan gelarnya. Nah, ini juga baik untuk kita pelajari dan pahami. Rasul dikenal dengan al-aminnya karena punya kebiasaan yang memang tidak pernah berbohong, selalu jujur kepada siapapun. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar gelar yang diberikan kepada kita pun gelar-gelar yang baik. Nah, paling tidak itu jadi semangat bagi kita bahwa untuk menjadi orang yang besar, untuk menjadi seseorang yang berguna baik bagi agama dan bangsa ini, sebagaimana yang kita teladani dari Rasulullah SAW, hal pertama yang kita lakukan adalah memulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, baik, singkat cerita ananda-ananda sekalian, kita tahu bagaimana mungkin sudah pernah dengar bagaimana pernikahan yang terjadi antara Rasulullah SAW di usianya ke-25 tahun dengan seorang saudagar kaya yang bernama Khadijah, yang usianya kita katakanlah lumayan cukup jauh di atas Rasulullah SAW. Nah, untuk tugas anda sekalian dan sebagai sambungan dari materi kita di minggu yang akan datang, silahkan tuliskan, cari tahu dan tuliskan bagaimana kisah pertemuan antara Rasulullah SAW dengan Khadijah hingga mereka menikah. Nah, gimana tuh ceritanya mereka kok bisa jumpa itu, kemudian kok bisa mereka nikah, itu bagaimana ceritanya. Nah, dikerjakan anda sekalian,
tetap semangat. Kita bertemu di minggu depan. Mualim tunggu tugasnya di classroom sebagaimana biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.